Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke dalam pertemuan ke-11, di mana di mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai aspek hukum perdata di dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Dalam pertemuan ini kita akan bahas mengenai sejauh mana Hukum Perlindungan Konsumen ini dalam aspek perdata, yang tentunya sudah pasti ya, kita tahu kalau dalam Hukum Perlindungan Konsumen ini kan kaitannya erat dengan transaksional antara pelaku usaha dengan konsumen. Tentunya terjadinya hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen ini nggak akan terjadi nih kalau misalnya nggak ada perjanjian ataupun adanya kesepakatan. Jadi erat kaitannya dengan aspek-aspek di dalam hukum perdata. Hubungan hukum konsumen dengan pelaku usaha berdasarkan dengan perjanjian, karena tadi ya dalam hal transaksional tentunya harus ada perjanjian dan kesepakatan, bahwa umumnya hubungan hukum itu lahir karena adanya suatu perjanjian. Kalau pelaku usahanya sepakat, kemudian konsumennya juga mau, maka akhirnya terjadi perjanjian. Ada transaksional nih dalam hal pembelanjaan. Pelaku usahanya jual barang seharga 50.000, kemudian konsumennya tawar-menawar sampai deal, sampai akhirnya mau. Tapi kalau misalnya konsumen yang merasa keberatan, dia boleh pergi. Jadi nggak ada perjanjian. Maka tidak ada hubungan hukum dan juga tidak adanya ikatan perjanjian dalam dua hal tadi. Tapi kemudian kalau pelaku usaha ini tadi jual 50.000, kemudian konsumennya mau membeli, sepakat, maka muncul adanya perjanjian dan juga kesepakatan. Nah, dalam kaitan dengan hukum perlindungan konsumen, maka kemudian adanya hubungan hukum dengan pelaku usaha dan juga konsumen karena adanya perjanjian tadi antara pelaku usaha dan juga konsumennya. Contohnya di sini ada X kemudian membeli kue di toko Y, maka terjadi perjanjian antara X dan Y dan toko Y yang mengakibatkan terjadinya hubungan hukum. Adanya timbul hak dan kewajiban. Si tokonya tadi berhak untuk mendapatkan bayaran yang setimpal dari si X, kemudian si X-nya berhak untuk mendapatkan kue dari si tokonya. Itu kemudian muncul hubungan-hubungan hukum yang timbul dari perjanjian antara kedua belah pihak. Nah, selanjutnya, ini dasar hukum perjanjian. Teman-teman pastinya ini di semester akhir udah pada paham dan udah pada di luar kepala terkait dengan perjanjian. Kita kilas balik perjanjian ini di pasal 1313 KUH Perdata, bahwa perjanjian itu merupakan suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Jadi nggak cuma antara satu dengan satu orang, tapi boleh juga dua orang dengan dua orang, atau antara badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lain. Jadi intinya adalah adanya kesepakatan dan juga perikatan di antara kedua belah pihak. Kemudian pada umumnya perjanjian ini tidak terikat pada bentuk suatu apapun. Jadi boleh lisan, boleh tulisan. Tetapi kalau secara hukum kita ketahui bahwa kekuatan hukum yang paling kuat adalah perjanjian yang dilakukan secara tertulis. Tapi kemudian di dalam hukum perlindungan konsumen, aspek perjanjian ini jadi sesuatu hal yang paling penting. Yang tadi di awal sudah saya katakan ya, tidak akan mungkin terjadinya adanya transaksional ataupun kesepakatan kalau kedua belah pihak ini nggak sepakat, nggak ada perjanjian, nggak ada keterikatan. Itu nggak akan mungkin adanya hubungan hukum ataupun timbul akibat-akibat hukum akibat adanya perjanjian tadi. Nah, setelah kita tahu pengertian dari perjanjian di 1313, ada syarat sahnya perjanjian di 1320 KUH Perdata, ada 4 hal. Yang pertama adanya syarat sepakat, kemudian yang kedua kecakapan, ketiga satu hal yang tertentu, dan yang keempat adalah suatu sebab yang halal. Yang pertama adanya kesepakatan, udah pasti kedua belah pihak ini harus sepakat terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, mereka yang sepakat ini usianya harus cukup umur, harus cakap, dia harus berada di posisi yang memang dia boleh melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Umurnya harus di atas usia sesuai dengan aturan hukum, kemudian tidak dalam pengampuan, dalam arti tidak gila, tidak pemboros, dan juga tidak dalam hal-hal apapun yang di bawah putusan pengadilan. Kemudian yang ketiga, suatu hal tertentu ini ada yang diperjanjikan nih. Kalau tadi kan contohnya ada toko, kemudian toko kue dengan konsumen, maka yang diperjanjikan adalah objeknya adalah si kue. Maka harus jelas suatu sebab tertentunya. Kemudian yang keempat, suatu sebab yang halal. Apa yang diperdagangkan, apa yang diperjanjikan, ini adalah sesuatu hal yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Jadi yang ketiga ini dan yang keempat ini berkaitan dengan bendanya. Bendanya harus jelas, tidak boleh benda yang abstrak, belum ada nih. Contohnya, nanti kalau misalnya kambing ini punya anak, anaknya akan dijual. Tapi kan belum tentu nanti kambingnya punya anak. Jadi harus jelas dulu nih. Kalau misalnya anak kambing, baru jelas. Nah,
Kemudian yang keempat juga sama, klausulnya harus jelas, tidak melanggar ketentuan perundang-undangan, dalam arti tidak melanggar ketertiban umum, kesusilaan, dan hal-hal lainnya. Kemudian, kalau kita berkaitan dengan keperdataan, tentunya adanya perjanjian, kemudian harus adanya dipenuhinya prestasi. Kalau misalnya diperjanjikan bahwa dengan sejumlah uang 50.000 tadi bisa dapat 2 slice cake misalnya, kemudian berarti prestasinya 2 slice cake dan 50.000 nih hak dan kewajibannya. Ketika kedua belah pihak ini sudah melakukan prestasinya, pembelinya atau konsumennya sudah menyerahkan uang, kemudian penjualnya sudah menyerahkan kuenya, maka prestasinya sudah terlaksana atau sudah selesai semua perjanjiannya. Tapi kemudian kalau misalnya dampak dari perlindungan konsumen tadi, si kuenya misalnya ada kandungan alergen, di mana pelaku usahanya ini nggak menginformasikan nih ke konsumen. Kalau misalnya kuenya ini ada kandungan kacang, coklat, ataupun hal-hal lainnya yang dia terindikasi sebagai bahan-bahan alergen. Sedangkan si konsumen ini ternyata alergi nih terhadap komposisi tersebut. Maka konsumennya ini berhak untuk mendapatkan ganti rugi ketika memang pelaku usaha itu tidak menginformasikannya secara jelas. Nah, ganti rugi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ini di pasal 7 dinyatakan bahwa pelaku usaha ini wajib untuk memberikan ganti rugi ataupun kompensasi atas penggantian pemakaian, perawatan, atau apapun yang dialami oleh konsumen. Nah, bentuknya atau besarannya biasanya berupa sejumlah uang ataupun perawatan kesehatan. Kalau misalnya tadi contohnya si konsumen kue tadi menderita alergi, kemudian dia berobat, dia habis berobatnya berapa rupiah ke dokter, itu harus diganti, dan itu adalah bentuk besaran-besaran ganti rugi. Jadi kaitannya erat adalah kalau konsumen kerugiannya berkaitan dengan materi, maka ganti ruginya juga harusnya mengembalikan materinya tadi. Bukan berarti bahwa ketentuan-ketentuan yang lain itu tidak bisa dilaksanakan seperti ketentuan pidana, tetapi kita kembali ke asas pidana bahwa pidana itu adalah ultimum remedium. Jadi kalau kerugiannya adalah materi, harus diganti rugi berkaitan dengan materi itu juga. Kita sudah selesai di penghujung dari pengantar video ini terkait dengan aspek perdata dalam hukum perlindungan konsumen. Nanti kita harus elaborasi lagi, terutama terkait dengan klausula baku kalau dalam hal perjanjian, dalam hal perlindungan konsumen. Semoga teman-teman nantinya bisa mempelajari lebih lanjut terkait dengan aspek perdata ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.